Saya akan coba tampilkan yang berikutnya. Ini dia. Nah, di layar yang nampak sama kita itu konsep tentang kutub magnet. Nah, jadi supaya jangan bersalahan dalam memahami konsepnya, perhatikan gambarnya. Garis gaya magnet keluar dari ujung kutub utara. Ya, tolong diperhatikan kalimatnya. Garis gaya magnet keluar dari ujung kutub utara. Kemudian masuk melalui ujung kutub selatan. Kenapa saya harus tekankan seperti itu kalimatnya? Begini, kalau nanti kalian ada baca buku fisika yang lain, ya, dia mengatakan garis gaya keluar dari kutub utara. Nah, saya mau perjelas pada bagian kutub utara yang mana dia keluarnya. Apakah dari sisi samping dia boleh keluar sini? Dari samping sini dia keluar? Atau juga dari perbatasan ini bisa keluar? Harus diperjelas. Ya. Jadi dia dari ujung kutub utara keluar garis gayanya, lalu masuk dari ujung kutub selatan. Itu konsep yang paling dasar dan yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, konsepnya itu garis gaya magnet sebenarnya tidak ada. Yang ada itu hanya bentuk imajinasi. Mengapa saya sebut bentuk imajinasi? Karena garis gaya magnet tidak terlihat, tetapi dapat dirasa. Itu ya. Dia tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasa. Supaya jangan salah. Kalaupun di layar bisa kalian lihat ada garis putus-putus, itu sebenarnya garis imajinasi. Oke, itu konsep yang kedua. Jadi garis gaya magnet tidak terlihat. Ya. Nah, kemudian kita sambungkan pada konsep yang ketiga. Konsep yang ketiga, perhatikan di situ, setiap magnet pasti mengeluarkan garis gayanya. Nah, di mana ada garis gaya, disitulah terdapat medan magnetiknya. Jadi dengan kata lain, bahasanya seperti ini. Medan magnetik ditentukan jumlah atau ada tidaknya garis gaya magnetik. Ya, saya ulang kalimatnya. Medan magnetik ditentukan oleh ada atau tidaknya garis gaya magnetik. Jadi kalau misalnya di gambar ini bisa kalian perhatikan, seandainya di sini, ya, saya coba buat dalam bentuk visual ya. Seandainya di sini ada sebuah atau batang besi, otomatis ini ditarik magnet. Mengapa? Karena besi itu berada di daerah garis gaya magnet. Ada? Nah, namun ketika ini saya pindah kemari, besi ini tadi tidak bisa ditarik magnet. Kenapa? Karena dia tidak sedang berada di medan magnetiknya. Jadi garis gaya nggak bisa menariknya. Oke?
seperti itu, ya. Itu konsep yang paling mendasar. Memang remeh buat orang lain, tapi itu penting buat kita karena kita mempelajarinya. Nah, jadi kira-kira seperti itulah konsepnya. Ada 4 poin yang harus kalian pahami tentang konsep sebuah magnet. Oke? Nah, sekarang kita lanjut yang berikutnya. Oke, nah ini dia nampak ya di layar. Kalau dia kutub sejenis, pasti tolak menolak. Kutub yang beda jenis, tarik menarik. Di layar saya tampilkan kutub yang sejenis karena saya ingin menjelaskan agar kita semua paham yang namanya daerah zero magnetik. Zero magnetik itu berarti punya arti tidak ada gaya gravitasi, tidak ada garis gaya magnetik. Zero magnetik artinya tidak ada garis gaya magnetik. Mengapa bisa seperti itu? Setiap garis gaya magnetik mereka tidak boleh berpotongan. Mereka hanya boleh bersinggungan. Nah, karena mereka tidak boleh berpotongan, maka mereka menciptakan zero magnetik. Bisa kalian lihat ya, kalau nanti dia sesama kutub utara dan kalau dia sesama kutub selatan. Itu dia, ya. Nah, apakah ini ada di dalam kehidupan kita yang nyata? Pertanyaan ini jelas bisa dijawab ya. Apakah zero magnetik ini menguntungkan atau merugikan buat kehidupan manusia? Sesungguhnya banyak merugikan daripada menguntungkan. Mengapa bisa begitu? Seperti halnya kecelakaan pesawat terbang. Itu lebih didominasi oleh hilangnya komunikasi. Nah, hilangnya komunikasi itu gara-gara siapa? Nggak mungkin tiba-tiba pesawat canggih dengan sistem kelistrikan yang canggih bisa hilang begitu saja. Itu akibat adanya garis gaya magnetik yang membentuk zero. Sehingga pesawat itu hilang komunikasi dan tidak bisa dibimbing oleh stasiun yang ada di bumi. Itu dia ya. Jadi zero gravitasi itu cukup merugikan. Nah, tentang ceritanya zero magnetik ini nanti bisa kalian sendiri ya, searching di dunia maya, seperti apa zero magnetik itu tadi dalam kehidupan kita. Tetapi dalam pelajaran ini, saya sudah tampilkan yang namanya zero magnetik itu seperti apa gambarannya, sehingga kita bisa paham mengapa bisa seperti itu terjadi dan di mana tempatnya terjadi. Dari gambar ya, timbulnya zero magnetik karena garis gaya magnetik tidak boleh berpotongan. Mereka hanya bisa bersinggungan. Kemudian di mana tempatnya? Di antara dua kutub yang sejenis. Bisa ya? Oke. Sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, ada yang mau ditanya tentang ini?
Nggak ada yang mau ditanya? Baiklah, kalau nggak ada yang mau ditanya, saya sambungkan dulu. Nanti setelah ini saya posting dia kalau sudah tampil di tempat saya sama yang pertama ya. Jadi kalau nanti kalian mau mengulangnya, silakan lihat di sana saja ya. Oke, saya lanjut dulu ke slide berikutnya yang ini. Nah, kalau tadi pada slide yang sebelumnya itu dua kutub sejenis. Nah, sekarang dua kutub berbeda jenis. Yang satu utara dan yang satu selatan. Nah, yang saya mau tekankan di sini sama kita semua, perhatikan tanda panah yang terbentuk pada gambar itu. Ketika kutub utara dan selatan didekatkan, maka garis gaya magnetnya, perhatikan, keluar dari ujung kutub utara, masuk ke ujung kutub selatan, dan tidak ada membentuk zero magnetik. Ya, semua pull masuk ke dalam. Ya, jadi bisa sekarang kita membedakan ketika dua kutub sejenis dan ketika dua kutub berbeda jenis. Oke? Dapat ya? Nah, kita coba masuk teori kemagnetan. Ini dia, ya. Nah, bisa kan kita lihat di dalam monitor, ya. Teori tentang kemagnetan. Yang pertama, teorinya, sebuah magnet pasti disusun oleh magnet elementer. Oke, sebuah magnet disusun oleh magnet elementer. Nah, pasti kalian bertanya, magnet elementer itu apa? Saya boleh jelaskan dengan membuat perbandingan. Ketika kita belajar listrik, sebuah benda disusun oleh atom. Atom disusun oleh partikel. Ada proton, ada elektron, ada neutron. Oke. Nah, itu kalau di listrik. Kalau di sini, sebuah magnet disusun dari magnet elementer. Jadi tidak ada yang lain, cuma satu magnet elementer. Nah, magnet elementer ini biasanya digambarkan dalam bentuk sebuah tanda panah. Ya, sebuah tanda panah. Nah, dengan gambaran ujung panah sebagai kutub utara, pangkal panah sebagai ujung kutub selatannya. Oke, itu yang pertama tentang teori kemagnetan. Teori yang kedua, ya, teori yang kedua bisa kita lihat melalui gambar dan bisa saya jelaskan di situ untuk kita semua. Bedanya magnet dengan yang bukan magnet, lihat dari gambarnya. Ketika ada sebuah logam atau sebuah benda dinyatakan bersifat magnet, itu karena magnet elementernya tersusun rapi dan searah. Ya, perhatikan kalimat saya tadi. Sebuah benda atau sebuah logam dikatakan bersifat magnet jika magnet elementernya tersusun rapi
dan searah. Itulah sebuah magnet. Oke. Lalu kita pindah ke gambar yang di bawah. Gambar yang di bawah bisa kita lihat dan perhatikan, tanda panah itu posisinya sembarangan. Nggak jelas dia susunannya. Seperti itulah gambaran benda yang bukan atau belum jadi magnet. Jadi ketika ada sebuah benda belum jadi magnet, itu karena magnet elementernya tidak tersusun rapi dan tidak terarah. Oke. Nah, itu untuk yang kedua, ya, untuk teori kemagnetan yang kedua. Teori kemagnetan yang ketiga, ya, bisa kita lihat di gambar. Setiap sebuah magnet, ini ya kalimatnya, setiap sebuah magnet pasti memiliki kutub utara dan selatannya. Pasti memiliki kutub utara dan selatannya. Artinya apa? Kalau suatu magnet besar dipotong-potong menjadi magnet yang kecil-kecil. Ingat ya, bahasa saya magnet yang kecil-kecil, bukan magnet elementer yang dimaksud. Dipotong kecil-kecil. Nanti mereka pasti magnetnya nggak punya kutub. Itu salah. Kalau magnet dipotong dia menjadi bagian yang kecil-kecil, tetap utara dan selatan itu ada. Ya, tetap utara selatannya ada. Nah, itulah yang ketiganya. Ya. Teori kemagnetan itu lagi untuk yang keempat, ya, perhatikan dari gambar. Saya menjelaskannya dari gambar semua supaya kalian bisa ikutin cara saya ketika ada sebuah soal. Kalau kamu susah untuk menghafalnya, gambarkan saja. Gambarkan saja, dari situ kalian pasti bisa dapat menjawab teorinya. Yang keempat, yang terakhir, ya. Tadi di depan sudah saya jelaskan. Kalau magnet itu akan mengeluarkan garis gaya magnet keluar dari ujung kutub utaranya dan masuk melalui kutub selatannya. Ujung kutub selatan. Ya, supaya jelas. Beda kutub selatan dengan ujung kutub selatannya. Ya, supaya jangan salah. Oke, seperti itulah untuk teori kemagnetan. Sebelum saya lanjut, kita masih ada waktu. Saya tampung 2 orang yang ingin bertanya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Pak, Ya. untuk teori pertama, Pak, soalnya tadi belum jelas gitu suaranya. Oke. Teori yang pertama itu tadi saya jelasinnya, sebuah magnet ya disusun. Sebuah magnet disusun dari magnet elementer. Itu teori kemagnetan yang pertama. Lalu kalau digambarkan seperti apa magnet elementer, dia digambarkan berbentuk tanda panah.
di mana tanda panahnya sebagai utara dan pangkalnya sebagai selatan. Dapat ya, Cecilia? Itu teori yang pertama. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Cecilia sudah satu, ada lagi satu orang lagi sebelum kita masuk ke bagian yang terakhir. Pak, Ya, Jose. kalau teori yang keempat, Pak. Nah, teori yang keempat itu tadi dia garis gaya magnet keluar dari ujung kutub utaranya dan masuk melalui ujung kutub selatan. Ada ujungnya ya, jangan kutub aja. Oke, Jose. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Kita masuk bagian yang terakhir ya. Nah, bagian yang terakhir ini sudah masuk ke pembuatan magnet. Jadi saya nggak jelaskan rinci, nanti di sesi berikutnya aja ya, pertemuan berikutnya. Namun di sini saya akan menjelaskan metodenya saja. Kalau gambar ini itu nanti sekedar lewat aja ya. Oke, saya jelasin dulu. Sambil dicatat ya. Metode pembuatan magnet. Metode pembuatan magnet. Metode itu artinya cara. Jadi cara membuat magnet. Nah, yang pertama metodenya digosok. Oke. Metode pertama digosok. Saya belum jelaskan ya. Saya hanya memberi semacam penjelasan singkat saja. Nanti pertemuan berikutnya akan saya jelaskan seperti apa metode menggosok itu. Oke, catat aja dulu ya. Yang pertama metode menggosok. Yang kedua itu nanti metode induksi. Ya, metode induksi. Yang ketiga namanya metode elektromagnetik. Ya, yang ketiga namanya metode elektromagnetik. Nah, tentang yang elektromagnetik ini saya jelaskan sekilas saja, sedikit saja. Kalau katanya metode elektromagnetik itu nanti lihat kalimatnya, ada elektro. Berarti ada hubungannya dengan arus listrik. Tetapi arus listrik yang kita gunakan bukanlah arus listrik bolak-balik, melainkan arus listrik arus searah. Itu. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung, arus bolak-balik itu sama dengan arus PLN. Ya. Lalu kalau arus searah itu berarti arus yang dihasilkan dari sumber tegangan seperti baterai. Ya, arus searah itu dihasilkan oleh sumber tegangan seperti baterai. Boleh juga nanti akumulator. Ya. Itu dia. Jadi dengan metode elektromagnetik arus listrik yang digunakan wajib arus DC. Seperti itu. Ya. Tentang bagaimana cara-caranya untuk
pembuatan kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Oke, sampai di situ dulu. Ada kira-kira yang mau ditanyakan? Pak, Ya, arus bolak-balik tadi sama dengan arus PLN. oke Pak. Bisa ya? Kasih Pak. Oke? Ya. Saya rasa sampai di situ saja dulu. Terima kasih banyak. Bisa Pak. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Kita langsung masuk di metode pembuatan magnet. Oke? Selamat siang. Siang, Pak. Ya, selamat siang. Siang Pak. Ya. Makasih Pak.